Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk perkuliahan seminar proposal pada pertemuan kedua. Namun sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini sesuai dengan agenda, kita akan mencoba mengidentifikasi apa yang coba kalian tulis di lembar yang sudah dibagikan Bu Friska di grup. Kan bukan anak SMA lagi ya. Jadi yang ingin pertama atau duluan diidentifikasi, monggo dengan sukarela. Itu sudah mengomentari dulu Mas Rio. Ibu ini apa adanya dulu nggak apa-apa ya. Nggak Ya ada mau apanya lah, juga nggak ada apa-apa. apanya harus. Emang harus Ada ada apa? apanya aja nggak apa-apa saya. Ini modus. Erin kayaknya bentar Oh, lagi sholat, nggak bisa Teo, cuman bisa STK. yang masih Pilihannya, available. oh nggak ada pilihan, tinggal STK. Duh, kenapa ada nama saya di situ? Terus. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Friska dan Bu Ririn. Di sini Erin ingin eh, menyampaikan hasil apa adanya yang sudah Erin pikirkan. Bu, sepertinya ini beda topiknya dengan yang waktu itu Erin tulis di Google Form. Google Form itu beda. Sama-sama pengembangan e-modul, cuman kali ini Erin ingin melanjutkan penelitian sebelumnya. S1 kan saya mengambil tentang kebudayaan lokal juga, Bu Ririn, yaitu tentang modul yang berbasis nilai PILP sendiri. Tapi memang pada waktu itu belum muncul nilai PILP sendirinya, masih belum kuat. Kemudian belum sampai efektivitasnya juga. Jadi saya berpikir saya ingin mengembangkannya lagi berdasarkan memang permasalahan yang saya temui. Ini di sekolah saya di Rebang Tangkas dan di Kecamatan Kasui. Jadi di dua sekolah di dua kecamatan itu ada dua permasalahan yang ternyata sama, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik pada materi pelajaran fisika dan keterbatasan alat laboratorium dan banyak peserta didik yang tidak mengenal budaya Lampung. Salah satu alasan kenapa saya kembali memilih PIL adalah karena memang banyak generasi muda di tempat saya, siswa-siswa baik di Rebang Tangkas dan di Kasu yang tidak tahu sama sekali PIL itu apa. Alasan kedua adalah eh, di Rebang Tangkas dan di Kasih itu budaya Lampungnya sangat minim, Bu. Kayak tari daerah Lampung itu mungkin munculnya kalau ada event-event sekolah aja. Karena memang kebanyakan masyarakatnya itu Jawa, Sunda, dan Sumsel. Malah banyak di sini. Lampungnya tidak ada atau hanya sedikit, tuh, Bu. Kemudian, Nggak konsisten nih eh, Erin. Tidak ada apa hanya sedikit. sedikit. Lanjut ya, Bu. Sehingga Hmm. berdasarkan masalah itu, saya mengangkat topik mana tadi? Topiknya adalah mengintegrasikan nilai PILP sendiri dalam mata pelajaran fisika pada materi pencemaran lingkungan. Kemudian, untuk tujuannya yaitu bertujuan untuk menghasilkan e-modul pendamping belajar peserta didik yang terintegrasi dengan nilai PILP sendiri. Dengan pertanyaan riset, bagaimana efektivitas e-modul terintegrasi nilai PILP sendiri dalam meningkatkan minat belajar peserta didik dan bagaimana validitas e-modul yang dikembangkan. Untuk teori yang saya menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Friska Octavia Rosa, MPD, pada tahun 2020, yaitu teorinya tentang PPTWL, PILP sendiri, Teamwork Learning. PPTWL merupakan inovasi model pembelajaran yang mengintegrasikan budaya lokal masyarakat Lampung, yaitu PILP sendiri. Hasil penelitian ini berupa modul materi sifat-sifat benda. Kebaruan yang ada, insya Allah ada pada penelitian yang saya lakukan, ada dua, Ibu. Yang pertama adalah
Riset ini memiliki originalitas berupa pengembangan e-modul pada materi pencemaran lingkungan yang diintegrasikan dengan nilai PILP sendiri. Kemudian yang kedua, penerapan nilai-nilai PILP sendiri dalam kegiatan kolaboratif peserta didik. Jadi, terkait kegiatan yang ada di modul itu di dalam e-modulnya, itu PJBL, Bu. Jadi nanti di penugasannya itu memang kolaboratif, bekerja sama dalam bentuk kelompok. Kemudian nilai-nilai PILP sendirinya itu nanti akan dimunculkan dalam penilaian. Seperti Bejuluk Bade itu kan artinya gelar adat ya Ibu atau martabat. Itu nanti dilihatnya dari apakah peserta didik itu memiliki tanggung jawab atas tugasnya dalam kelompok, bisa bertanggung jawab atau tidak. Itu. Kemudian untuk Nengahnya per itu nanti akan diartikan sebagai kemampuan peserta didik itu dalam berkolaborasi. Kemudian nemu nyimah itu nanti akan dilihat dari apakah dia bisa saling tolong-menolong dengan teman sekelompoknya. Dan Sakai Sambayan itu nanti apakah dia bisa bekerja sama gitu. Untuk pengembangan e-modul ini akan menggunakan jenis penelitian atau jenis pengembangan R&D dengan terima kasih. Oke. Rin, coba ke atas dulu, Rin. Dari topik tadi, Rin. Materi pencemaran lingkungan. Ini kelas berapa, Rin? Kelas 10, Ibu. Berarti IPA ya? Sama Iya. mungkin dalam mata Berarti mata pelajaran. pelajaran IPA ya, Iya, bukan mata pelajaran iya. fisika dong. Mata pelajarannya Oh iya, dihilangkan Bu. aja. Iya. Masih IPA terpadu. Oh iya, makasih, Ibu. Oh iya, Langsung makanya masuk materi aja. Nggak, untuk topik dari topik. pun, topik Oh iya, itu iya. seharusnya kalian tidak dalam bentuk kalimat. Misalnya, tadi kan kalau Erin ini sudah mau langsung ke budaya lokal PILP sendiri, berarti topiknya terkait satu PILP sendiri, kedua pencemaran lingkungan. Terus ini mau mengembangkan modul, e-modul, ya kan? Berarti e-modul, modul IPA. Kemudian yang menjadi masalah, Erin melihat adanya rendahnya minat belajar. Ini dari mana, Rin? Datanya. Hehehe. Kalau ini berdasarkan wawancara dengan peserta didikku. Nggak Jadi, yakin nih udah hehehe gitu. Jadi, saya kan setiap selesai belajar itu pasti akan ada beberapa anak yang saya ajak ngobrol ya, Bu, yang nggak fokus, yang menurut saya kok rendah gitu belajarnya itu saya ajak ngobrol. Alasannya itu, Bu, saya nggak minat, Bu, di fisika gitu. Terus sempat ngobrol dengan guru yang ada di Seman 2 Kasui juga begitu ternyata. Jadi hasil wawancara. Oke, mungkin nanti bisa ditambah lagi, coba cari referensi atau hasil-hasil penelitian, kemudian apa ya? Kalau Erin ikut juga MGMP kan? Nanti mungkin bisa menggunakan dokumentasi minta Hmm. file-file eh, ulangan harian ya terkait dengan materi pencemaran lingkungan. Apakah itu memang masih rendah? Kalau rendah kan juga nanti bisa diperkuat juga dengan wawancara ke gurunya. Apakah memang siswa-siswa ini kalau di pembelajaran IPA tidak menunjukkan ketertarikan dalam proses pembelajarannya. Kalau misalnya memang mau membidik minat. Cuman kan kita tidak bisa ketika wawancara langsung eh, gimana minatnya, memang menyecar atau merujuknya ke minat gitu. Harusnya ketika kita wawancara di awal itu kita bersikap atau melihat sesuatu itu secara lebih luas. Jadi nanti data apa saja yang didapatkan, kemudian baru diidentifikasi apakah minatnya, apakah tadi kalau misalnya Mas Theo kan terkait, oh ternyata mungkin tidak tertariknya karena gurunya menggunakan metode yang monoton itu saja atau tidak sesuai mau materinya pencemaran lingkungan, mau materinya tata surya, metodenya tetap menggunakan ceramah misalnya.
Walaupun semua semua model pembelajaran pasti menggunakan teknik atau metode ceramah, tapi tidak diselingi dengan metode lain gitu. Satu, dua itu. Kemudian keterbatasan alat laboratorium. Hubungannya sama laboratorium apa nih nanti, Rin? Rin mati lampu. Iya, Kok Bu. jadi Terbang namas dari kemarin mati lampu, maaf ya, Bu. laboratorium itu apa? Karena mau mau membid kalau Erin mau menerapkan sendiri, kemudian tadi menggunakan PJBL ya? PJBL apa PBL ya? PJBL, Bu. Apakah semua ini misalnya satu kabupaten di situ alat laboratoriumnya terbatas semua, ataukah memang biasanya ada alatnya tapi tidak atau jarang digunakan juga kan terkait dengan laboratorium. Terus tidak mengenal budaya Lampung. Jadi pertanyaan juga dari Ibu, kalau satu siswa itu sudah tidak mengenal, kemudian Erin akan menggunakan itu atau mengintegrasikan itu dalam proses pembelajaran. Apakah itu akan lebih kontekstual, akan lebih memudahkan siswa atau menyulitkan siswa karena siswa belum kenal gitu. Jadi PR-nya Erin nanti pun harus mengenalkan dulu, baru eh, menggunakan e-modul yang Erin sudah kembangkan gitu kan. Tak kenal maka tak sayang gitu kan judulnya. Kalau misalnya Erin juga belum pernah menggunakan PJBL di dalam kelas, Erin kan harus harus kasih penjelasan dulu ke siswa bahwa langkahnya nanti seperti ini. Baru nanti pertemuan berikutnya PJBL itu bisa berjalan sesuai dengan treatment yang seharusnya, itu baru bisa dilakukan penilaian, gitu kan? Jadi kalau misalnya maksud Erin mungkin di sini tidak mengenal budaya itu mau eh, menjadikan oh ini pembelajaran itu nanti juga bukan hanya memberikan pengetahuan tapi juga meningkatkan atau memberikan insight pengenalan budaya. Tapi itu juga bisa jadi bumerang karena di sini masalah ya Rin ya karena masalahnya tidak mengenal budaya, kemudian Erin harus selesaikan. Ketika dia tidak mengenal budaya, Erin mau menyelesaikannya dengan budaya itu sendiri. Nah, gimana ceritanya? Jadi bertolak belakang kan? Ya enggak? Ya. Itu di masalahnya. Kemudian, cukup sih kalau Ibu sementara itu kayaknya. Dari Bu Ririn ada tambahan terkait topik dan masalah dulu, Bu. Oke, terkait dengan topik, kalau dari film sendirinya cocok lah dengan visi prodi gitu kan. Pencemaran lingkungan. Saya pernah melakukan identifikasi konsep materi yang ada di SMA, mana yang paling banyak melakukan, apa, mana yang paling banyak peserta didik atau muridnya sering remedi gitu ya, dengan materi-materi yang lainnya. Ternyata pencemaran lingkungan itu atau kaitannya dengan ekosistem hubungan itu bukan jenis materi yang sulit dikuasai oleh peserta didik, bukan termasuk materi yang sering diadakannya remedi, bukan materi yang apa namanya sulit dipahami gitu, bukan. Tapi kalau dari aspek yang lainnya, alasannya pencemaran lingkungan mungkin masuk ke arah apa, menanamkan sikap peduli lingkungan, it's okay gitu ya. Tapi kalau alasannya hasil belajarnya eh, di konsep pencemaran lingkungan itu kayaknya enggak gitu. Karena kita yang kurang itu, kita tuh tahu buang sampah sembarangan itu bikin banjir, tapi faktanya apa? Ya masih aja buang sampah sembarangan gitu. Iya kan? Kita tahu kalau dengan nebang pohon itu bakal mempengaruhi daya serap tanah terhadap air. Tapi ya masih aja gitu. Bener nggak? Kita tahu kalau sampah itu yang baik itu dipisah, mana sampah basah, mana sampah kering gitu. Tapi faktanya kalau begitu makan udah semua abrukin, yang penting masuk dalam satu tempat gitu.
Jadi kesadarannya yang kurang. Kalau dari aspek itu yang ditinjau, it's okay. Tapi kalau dasarnya menyampaikan kayak apa rendahnya penguasaan konsep, eh, masih masih bisa saya bantah bahwa hasil penelitian yang pernah saya lakukan itu nggak termasuk jenis konsep yang sulit untuk dikuasai oleh peserta didik gitu. Kemudian tadi dipaparkan oleh Erin bahwa di situ tuh dominasi banyak yang Jawa, Semendo itu ya, Lampung sih. Ya wajar aja kalau mereka nggak tahu gitu kan. Itu bukan masalah gitu. Karena nggak masalah buat mereka. Justru yang menjadi masalah adalah ketika dia orang Lampung, lingkungan dia Lampung, tapi dia nggak menyadari adanya, oh ternyata saya tuh harus pada saat saya menikah nanti saya tuh harus ngadain acara ini ya, ngambil ngambil gelar dan sebagainya. Nah itu baru masalah. Lah kalau orang Jawa, orang Padang, orang Sunda ya ya udah lah ya, emang bukan budaya dia nggak tahu ya, ya nggak masalah gitu. Artinya Artinya jangan narik-narik itu masalah sehingga dimunculkan di sini gitu. Maka pakai kacamata yang lain gitu. Pakai kacamata yang lain kecuali ada tuntutan dari sementara ada tuntutan dari misalkan dari gubernur di mana seluruh peserta didik atau seluruh murid yang bersekolah di Lampung itu eh, kenal dengan budaya Lampung ya itu oke gitu. Masuk ke dalam masalah karena tuntutannya harus kenal sementara mereka nggak ada gitu oke. Nah ini nggak ada tuntutan kemudian mereka juga backgroundnya juga bukan dari orang Lampung yang akan menggunakan itu nggak masalah lah ya gitu buat mereka gitu. Oke, kemudian modulnya, oke. Nah, tadi sekilas saya dengar tuh, Erin kan udah penelitian S1 sudah melakukan, tapi belum meneliti tentang efektivitasnya, ya kan? Kenapa nggak itu yang dilanjutkan? Efektivitasnya yang udah dikembangkan, pernah dikembangkan ya waktu pas S1, tapi diperluas jangkauan penggunaan modulnya. Apa sih? Modul kalau dulu. Modulnya. Nah, jangkauan modulnya itu diperluas. Nanti mana tuh yang paling baik? Itu kan justru bisa lebih apa ya? Menyatakan bahwa siapa tahu nanti bisa diperbanyakkah modul yang sudah dibuat Erin gitu kan? Bisa dipakai di sekolah-sekolah. Kan itu bisa jadi data juga gitu. Jadi dari sini referensinya dicari, digali lagi, kemudian terus apa hubungannya keterbatasan alat lab dengan minat gitu, dan konsep pencemaran lingkungan itu paling gampang, maka bahkan paling yang apa yang paling mendalam pembelajarannya adalah dengan misalkan guru bawa gelas kaca gitu ya, tiga. Terus air putih biasa, kemudian air putih dengan menggunakan 1 sendok makan apa namanya deterjen, kemudian air putih yang menggunakan apa namanya misalkan dicampur oli sedikit atau minyak gitu ya di apa di dalam air dilarutkan. Kalau misalkan susah terus berarti kan ditambah sabun supaya larut gitu. Nah, kemudian dari 3 gelas itu ditaruh deh ikan cupang atau ikan apa gitu. Nanti minta mereka amati. Karena kita mau membuktikan bahwa pencemaran lingkungan itu berdampak terhadap kehidupan gitu kan ya. Apalagi pencemaran lingkungan yang di air. Nah, itu kan apa ya lebih kontekstual gitu. Bisa dipahami ya. Malah itu lebih 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 apa lebih ngena, lebih mendalam pembelajarannya dibandingkan dengan e-model yang cuma bisa ngeliat atau cuma ngeklik doang. Nah, tapi kalau misalkan sudut pandangnya lain gitu dari konsep pencemaran lingkungan, entah itu dia mau mau apa menanamkan apa kesadaran terhadap lingkungan dan lain sebagainya itu bisa. Jadi tergantung kacamata apa yang mau dipakai gitu. Kalau hanya sebatas penguasaan konsep, kayaknya lebih yang kontekstual tadi deh kelihatan gitu. Mereka doing something gitu malah malah berkesan gitu. Nah di sekolah Erin sendiri ngajar IPA kayak gimana? Sama dengan di sekolah Bu Dian.
Iya Bu, sama. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk praktikum itu dilakukan praktikum Bu. Kalaupun tidak praktikum mungkin kayak penugasannya nanti menghasilkan produk gitu. Tapi karena memang keterbatasan itu jadinya mungkin ya cuma metode ceramah atau diberi penugasan yang lain. Itu kan praktikumnya sederhana ya. Kalau yang seperti yang saya sampaikan, Mm-mm. ntar melihat berapa lama ikan itu bertahan hidup di dalam. Wah Bu, penyiksaan. Iya, iya sih kalau ngeliat dari situ. Tapi kan ikan cupang loh banyak gitu kan ya. Apalagi yang di, yang diselokan gitu. Artinya itu kita mau memberikan konsep ke mereka gitu. Rin, coba Bisa. ini Rin, jangan terbayang-bayang, pokoknya harus budaya lokal. Erin itu kalau sudah satu fokusnya di situ, dia Heeh. tuh nggak akan pergi dari situ gitu. Coba budaya Nggak lokalnya, bisa ke lain hati ya. ya maksudnya jangan Tak terlalu. bisa pindah. Makanya kemarin ibu nanya, coba Rin bikin flowchartnya. Sampai sekarang nih belum dikirim-kirim kan. Jadi coba jangan terkungkung, saya mau budaya lokal gitu. Jadi ketika memang Erin mau angkat topik terkait dengan apa tadi, pencemaran lingkungan, coba cari penelitian terkait dengan pencemaran lingkungan itu sudah dilakukan apa saja. Yang terbaru-terbaru yang tahun 2005-2006. Setidaknya itu nanti memberikan gambaran Erin dulu. Jadi budaya lokalnya sementara taruh dulu. Kalau misalnya nanti memang ada celah untuk memasukkan budaya lokal, enggak apa-apa. Gitu ya. Kalau memang mau Kecil. mau di materi itu. Dan tadi sudah dapat warning dan eh, perlu Erin garis bawahi terkait dengan materi ini, bukan lagi tentang pemahaman konsep, hasil belajar, eh, kemampuan kognitif, itu sudah digarisbawahi sama Bu Ririn, bahwa itu termasuk dalam kategori materi yang kategori mudah, bukan sedang lagi, bukan sedang atau susah, tapi sudah mudah gitu. Jadi bisa terkait dengan nanti bagaimana pengimplementasiannya ke pembelajaran yang kontekstual, atau bisa deep learningnya yang sekarang lagi digadang-gadang gitu. Apakah tadi Bu Rini juga sebenarnya sempat nanya, eh, apakah pembelajaran di sekolah Erin masih sama seperti tempatnya Budian? Gurunya ngajarnya per eh, background pendidikannya. Misalnya kalau Erin kan memang basicnya S1-nya fisika. Jadi nanti ketika mengajarkan terkait dengan pencemaran lingkungan, itu ambil terkait materi fisikanya saja. Kalau misalnya memang masih seperti itu juga bisa menjadi sesuatu yang perlu Erin teliti terkait dengan pencemaran lingkungan, tapi mengintegrasikan tiga komponen, fisika, biologi, dan kimianya. Nanti cari model keterpaduannya apa yang untuk menyampaikan di materi pencemaran lingkungan. Model keterpaduan itu ada 10, punyanya Fogarty. Jadi nanti dilihat mau menggunakan model apa yang paling cocok untuk tingkatan SMA dan sesuai dengan eh, karakteristik dari materi pencemaran lingkungan. Seandainya di situ memang untuk kebermaknaannya atau deep learning yang lagi digadang-gadang di Kumer ini bisa menggunakan atau mengintegrasikan kebudayaan lokal, misalnya mau pakai langkah-langkahnya Piil tadi diintegrasikan, ya nggak apa-apa. Tapi sementara coba si Piil dan budaya lokalnya itu ditaruh dulu sebentar sambil baca-baca yang lain, gitu ya Rin ya. Sebenarnya Ibu seneng-seneng aja kalau misalnya kalian semuanya temanya kearifan lokal gitu, sangat-sangat mendukung visi misi prodi gitu. Cuman kalau terlihat dipaksakan nanti kalian juga yang akan bingung ditanya gitu. Ini kenapa menggunakan piil? Apa hubungannya sama eh, laboratorium tadi? Apalagi tadi di latar belakangnya Jaka Sembung gitu kan? Bukan orang Lampung. Ya memang lahir dan besar di Lampung, harusnya tahu budaya Lampung. Itu menjadi masalahkah gitu? Apakah solusinya? Berarti kan Erin harus melakukan apa untuk mereka lebih kenal dulu budayanya. Jadi itu menimbulkan masalah baru yang nanti harus Erin selesaikan terlebih dahulu. Gitu ya. Oke? Oke, kalau oke, semangat.
lanjutkan untuk mencari Erin masalah sekolahnya ini pekerjaan. nggak apa ada kayak kelas internasionalnya gitu nggak? Nggak ada, Bu. Sekolah ini daerah 3T. Oh iya, Iya, makanya dia kan real 3T. kemarin ikut apa? Lampung Mengajar ya? Ya, iya, Lampung Mengajar. Ya malah kontekstual aja lah ngangkatnya. Iya, kontekstual dan deep learning itu tadi lah. Coba. Iya, itu malah yang tadi itu malah ngena. Tapi tuh ini Bu, sebenarnya tuh sekolahnya nggak sepelosok itu. Cuman karena daerah Rebang Tangkas itu masuk wilayah 3T, jadi termasuk 3T. Erin tuh bingungnya kalau kontekstual kayak ngelihat ikan tadi ya Bu, ya contohnya perbandingannya tadi. Kan yang termasuk sekolah 3T itu di Waikanan itu cuman ada dua Bu. Di masih ada sih beberapa juga. Tapi ya di WK cuma dua. Cuman di Rebang Tangkas aja. Di luar Rebang Tangkas itu tidak termasuk 3T. Karena kan ada gambaran ngambilnya itu di SMA 1 Baradatu, Kasui sama Rebang Tangkas kan, Bu. Nah, Kasui sama Baradatu ini sekolahnya udah bagus. Kayaknya yang jelek ini tinggal yang Rebang Tangkas aja. Jadi Tapi yang kalau satunya itu 3T juga. iya, tapi sama-sama Rebang Tangkas, Bu. Ya nggak apa-apa. Nanti jadi samplingnya purposif ya Bu ya. Di daerah Iya, 3T purposif. gitu. Iya, langsung daerah 3T. Iya, jadi langsung Di menunjuk. judulnya lah dicantumin Mm-mm. aja. Lebih menarik kayaknya itu. Mm-mm. Erik gak usah Tapi kan ada jauh-jauh. hal yang baru terjadi di Waikanan ya. Ternyata ada tambang emas ya. Oh Ya iya, kan? Iya. Dan Ya, Bu, itu per hari sehari dua, itu bisa sampai 3 M ininya. Makanya diem-diem aja. Jangan percaya sama orang sana kayak nggak punya tapi ternyata dua tuh koma mereka enam kaya miliar. kaya, ya kan? Ibu, iya ada sih Bu beritanya. Ketutup sama berita jalan jelek tapi Bu. Iya. Tapi sengaja berita jalan jeleknya biar orang nggak minat ke Waikanan karena di situ banyak sumber. Bu Erin jadi penasaran. Kan seharusnya itu kan dari masing-masing kecamatan ya Bu. Tapi kan kalau yang dari khusus 3T tadi cuma dua sekolahnya. Memang nggak apa-apa Bu. Nggak beda-beda kecamatannya. Itu tadi purposesnya adalah sekolah yang ada di daerah 3T. 3T. Nggak apa-apa. Mm-mm. Makanya coba dibaca teknik sampling. Jangan semua-semua cuma taunya cluster random Random sampling. sampling. Nggak ada sampling yang lain selain itu. Tekniknya kan banyak. Selasa, hari Selasa. Jadi, kayak misalnya Erin sudah menuju, oh daerah 3T di sini itu ada dua sekolah. Langsung kalau misalnya langsung mau menunjuk dua sekolah itu menggunakan teknik apa? Coba sambil dicari. Abang Adnan mau ikut kuliah ya? Gitu ya Rin ya. Makasih Ibu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Cukup Bu. Nanti kalau bingung Erin tanya lagi. Ya, oke. Erin stop ya Bu. Ya, Terima kasih Bu Ririn dan Bu Friska. oke. Yuk, setelah Erin siapa? Berikutnya. Dio, Ayo Mas langsung Dio, langsung cepat. dimatiin kameranya dipanggil Dio. Ya, ya, ya. Siapa dia? Rio kalau gitu. Oh, oh, Dio Oh, menampilkan. Dio. Ayo Theo coba komentari dulu Theo. Yang mana? Ya inilah punya temennya kan tadi sudah dikomentari. Mas Dio agak di zoom. Itu yang checklist Dio sendiri. Iya, Gak dia boleh Mas Dio, itu tuh dosennya. nggak Sabar, sabar, apa-apa. pelan-pelan. Ini Dia sambil bagus nggak? ngerjain ini. Tahu Orang ini. judulnya aja lupa yang diajukan dia tadi. Aduh. Mas Rio kenapa gelap sih? Iya. Mati lampu lagi. Oke, seperti inilah Bu. Baik, Seperti mati lampu. terima kasih. Topik. Ya udah makasih gitu dong. Silakan dikomentari. Apanya? Ini langsung judul Lah, ya. Aku Judulnya di pakai bawah Bu. AI. Berarti ini cocoknya sama Pak Yani ya Bu ya. Iya. Apa?
penggunaan AI. Waduh, Hmm. Pak Yani ya. Atas dulu, Mas. Topik dan masalah tadi loh. Ya, nggak bisa disatuin, Bu. Ya, jangan dipaksain lah kalau nggak bisa Ya, disatuin tuh. bisa disatuin. Topik pembahasan. Variabelnya itu sama aja nggak ada ya, karena kalau hasil belajar Iya. pasti diukur gitu. Anak Mohon S1 maaf untuk pun teman-teman S2, teman-teman IPA. Jangan lagi bukan nggak boleh. Hasil belajar itu mau udah dijadikan pasti variabel atau tidak variabel, itu pasti kalian, hah, kok merah? Oh, Nah, ukur. pasti akan kalian ukur nantinya gitu. Pasti akan dilihat hasilnya seperti apa. Jadi coba cari variabel terikat lain untuk untuk melihat efektivitas dari apa yang teman-teman teliti atau kembangkan. Bu. Mas Dio ini Mas Dio bener kan? Mas Dio Iya. ini Ini mau buat apa dari AI dalam bentuk laboratorium virtualnya? ya dalam bentuk ada di situ ada saya sudah mengumpulkan apa namanya, Bu? Eh, Aset. aplikasinya sama apa namanya? Hmm. Layoutnya berupa dia kayak menggunakan nanti sistemnya itu seperti di ruangan itu entah di lab komputer intinya untuk siswa SMK menggunakan smart TV jadi kayak layar sentuh gitu Bu ada eh, kayak Rubik rumus gitu nanti hasilnya benar atau salah sama pencairan kayak zat kimia nanti kayak atom ini tambahkan atom ini hasilnya seperti apa gitu layoutnya seperti apa ya Bu seperti puzzle gitu nantinya. Mas Theo, Mas Dio maksudnya mau membuat AI yang fungsinya sebagai Pem- lab virtual gitu. ya lab virtual Memanfaatkan gitu AI apa mau membuat AI? pemanfaatan Bu AI-nya sudah ada AI-nya Berarti sudah ada sampean buat lab Lab virtual gitu. virtualnya, sejenis ya pet gitu ya? sejenis pet ya sejenis pet gitu. Ha-ha. Oh, kok Theo ada siapa gitu? Aduh, Oke, sejenis oke, pet lanjut. karena ini tujuannya itu di lingkup SMK Bu ya untuk variabelnya mungkin nanti antara swasta dan negeri itu Bu Eh, variabel Variabel. tuh eh apa? Kok variabel kok apa? variabel apa Populasi. ya itu Bu aduh ada yang nelpon lagi. Ya Allah, sibuk Ya banget ya. Allah. Ketua PWM kayaknya. Pemanfaatan AI Assalamualaikum Pak. dalam pengembangan mungkin ya Bu Riri ya, bukan dalam bentuk. Dia mau membuat sejenis pet Gini ada berbantu. pengembangan lab virtual Iya, berbasis AI. berbantu apa berbasis? Berbantu mungkin ya. Ya nggak tahu dia apa tuh. Dia mau Tergantung pakai AI tergantung bikin ininya dia. lab virtual. Berarti kan AI-nya alat toh, bukan basis. Pengembangan lab virtual aja udah Atau nanti itu disebutkan aja bisa AI-nya apa disampaikan di kalau cuma ini satu. bisa di definisi operasionalnya kali dengan bantuan itunya. Nah, kalau misalnya AI-nya cuma satu jenis, mungkin bisa langsung disebutkan. AI-nya nggak satu jenis, Bu. Jadi ada Beberapa. beberapa, ya ada beberapa. Makanya saya bilang itu kayak eh, apa laboratorium virtual. Nah, iya sampean kan mau bikin lab virtualnya, Ya, benar. berbantu AI toh. Hmm. Iya, Nanti kan jadi dari perkembangan situ bisa ditaruh kayak monitoring atau memang eh, apa tadi analisis bisa, Bu. monitoring. Ya, Hmm, monitoring kayak jadi mengamati. setiap hari gitu, setiap hari eh, kelas ini masuk misal seminggu sekali atau 2 minggu sekali nanti hasil hasil siswanya itu apa pengetahuan siswanya gimana gitu kayak monitoring gitu loh. Jadi nanti keluar layoutnya itu hasil datanya setiap pembelajaran kan keluar Bu setiap. Jadi nanti
Wait, gini, Ada gini, gini, cat, gini. Dimulai dari materi dulu ya, 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 ya. karena kan nggak semua materi IPA di SMK itu harus berbasis lab gitu kan. Mm-mm. Yang Mas Dio eh, dalam pikiran Mas Dio itu materi dengan rancangan seperti ini Mas Dio mau meningkatkan kualitas pembelajaran pada materi apa? Kemarin di kelas 10 itu kan kalau SMK itu cuman kelas 10 Bu, IPASnya itu. Mm-mm. Ada 9 apa 10 kemarin ya IPAS mata ya, Mas? pelajaran. Ya, IPAS sekarang, Bu. IPA. Bukunya IPAS judulnya. IPAS teknologi gitu. Berarti nggak hanya IPA ya, ada sosialnya juga nanti. Ada sosialnya keuangan gitu bahasanya di Iya, berarti di sini pun semester 2. sampai nggak bisa nulisnya hanya IPA. Mm-mm. Ya. Karena mata pelajaran kecuali nyebut konsepnya ya. Iya, kecuali konsep materinya. Nyebutnya konsepnya apa, materinya apa. Mm-mm. Materinya hampir semua bisa, Bu, di apa namanya? Di virtual lab kan. Karena kan eh, vir- Nggak, ini Mas Dio kayaknya eh, frekuensinya belum sama-sama kita, Bu Rin. Iya kalau Ya, kalau di situ berarti IPAS. Jadi nanti eh, DPR juga kita harus ngoreksi sosialnya juga ya ini. ya, Hmm. emang IPAS, Bu, sekarang, Bu. iya makanya jangan label mata pelajarannya Mas tetapi Dio emang mau ngembangin satu semester Hmm, semuanya? iya itu makanya. Nggak ya enggak ngambil sih, satu Bu. Enggak sih, Bu. Nah iya, Enggak Lah sih. itu misalnya makanya di materi aja. Topik apa? materi aja. Oh, ya. Jadi nanti nggak nyebut IPAS, nyebutnya materinya. Jadi sosialnya nggak Mm-mm. masuk pun nanti it's okay ya Bu Rin ya sepertinya. Mm-mm. Topik materi. Ya pilih satu aja Mas. Kalau misalnya Mas tulisnya IPAS itu bisa satu semester atau satu tahun yang di kelas 10. Ya nggak apa-apa. Seperti Rafli itu dulu bikin Iya, modul iya. tebel banget. Nggak apa-apa sih nggak dilarang. Cuman kalau Satu aku sih iyo nggak mampu. satu subbab aja mungkin, Bu, ya. Atau Iya. satu apa ya? Nah jadi nanti Kayak di topik apa? kayak Erin RPM tadi, gitu ya, misalnya Bu. ambil materi Heeh. pencemaran lingkungan gitu. Hmm. Jadi lebih fokus ke situ. Kalau pembelajaran IPAS di SMA kelas SMK kelas 10, yo Ya, satu semester. sa- sa- satu satu tahun bisa, satu semester bisa. Pilihannya cuma Cie, dua itu. Tio. Dengan siapa? Theo. 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 Theo itu kesayangan semua ibu-ibu pasti di sekolah. Benar. Theo. Masa Itu ya. ibu-ibunya nggak ada anak gadisnya sih, Mas Theo? Eh, ah, eh, Maaf, maaf. nggak apa-apa. Lagi ngurus zakat ASN. Masya Allah, tabarakallah. Iya sih, zakat fitrah belum loh. Kurangnya Apalagi pemanfaatan. itu. Kemudian ini Mas Dio terkait Dio. dengan pemanfaatan teknologi. Nah, nanti kan kalau mau pakai lab virtual itu Ya. sarprasnya juga harus diperhatikan kan? Ya, bisa. Ya, ya. Nah, itu juga jadi nanti ketika Mas Dio observasi juga harus eh, di, ditanyakan dan dijelaskan di situ. Nanti jangan-jangan ketika menentukan sampel sekolah yang digunakan itu enggak mendukung kalau mau menguji cobakan atau mau melihat efektivitas dari lab virtualnya karena mungkin nggak semua SMK eh, memadai atau mumpuni terkait Ada. dengan penggunaan lab virtual. Misal, kalau laboratorium fisiknya eh tapi biasanya kalau di SMK itu kan laboratorium fisik itu sesuatu yang memang wajib ya sepertinya. Ya, Mungkin jadi Mas Dio lebih ke ininya aja dulu Mas, topiknya materi apa, kemudian di lab itu sudah terfasilitasi atau belum gitu. Kalau terkait dengan kalau fasilitas lab fisik, kalau hmm? kalau fasilitas, Bu, ya. Lab virtual Mm-mm. itu kan mungkin
Em, kita cukup pertama Bu, yang pertama mungkin cukup laptop atau komputer ya Bu. Sekolah, insya Allah ada lah setiap SMA, apalagi sekelas SMK gitu atau SMA ada gitu. Terus kayak itu apa smart TV semua sekolah juga punya, sama yang terakhir virtual ini videonya itu yang ditaruh di kaca gitu, ditaruh di depan mata itu Bu, yang dipakai di kepala. Biar, Itu biar. aja sih Bu. VR. Heeh, VR-nya, Sekolah VR-nya. punya. Ya, ya nanti Mahal loh itu. Kan misalnya gini, mau satu kelas, Mas. Satu kelas tuh enggak Bu, Itu masing-masing kan per siswa harus individu ya pakai loh. makanya ya. satu aja. Iya, Hah? kalau yang Kalau bisa kalau satu, pencairan nanti zat kimia Bu, yang penelitiannya untuk menghasilkan gimana? apa itu pakai itu Bu. Ya, Gimana? alatnya cuma satu aja Bu. Lah ya kalau alatnya misalnya satu Hmm. VR-nya, terus sampean kan mau ngembangin aplikasinya gitu kan, terus pakai VR-nya itu. Terus mau penelitiannya. Kalau alatnya Ya, cuma satu, satu kelas, bukan itu menjadi solusi malah jadi masalah, Mas. itu kalau kalau VR-nya itu kan mungkin untuk pencampuran zat Bu, untuk subbabnya mungkin ke kimia. Tapi kalau yang pakai smart TV sama aplikasi ya di laptop sama komputer itu cukup Bu. Smart TV, Kalau C. yang penting layar sentuh lah Kok smart TV itu. C. campur-campur sih, Mas? Kalau smart TV berarti kan satu itu Satu ruang di satu lah depan, kita. ya Ya, kan? depan. Berarti modelnya berarti siswa tidak mencoba sendiri. Itu seperti demonstrasi. Salah satu mempraktekkan, mereka hanya memperhatikan. Apakah itu yang Mm-mm. diinginkan oleh Mas Dio? Ya, hampir segitu. Iya. Ya Bu. Oh, kepiye toh iki? Kalau begitu ya mending di laboratorium fisiknya aja, walaupun nggak lengkap, tapi mereka semua lebih kontekstual itu, Coba. maksudnya melakukan. Jadi itu lebih lebih apa bahasanya kalau sekarang itu deep learningnya itu lebih dapet gitu, bermakna untuk mereka gitu. Kalau hanya menonton, saya secara pribadi kalau misalnya Ya, mata kuliah itu, mata kuliah, mata pelajaran IPA itu harusnya praktikum. Tapi alatnya nggak memadai. Terus dibawa ke kelas, ke lab virtual menggunakan VR ataupun LED layar sentuh ya, itu yang hanya ya, satu perwakilan. Jadi hanya dilakukan oleh perwakilan misalnya 5 kelompok. Jadi nanti masing-masing perwakilan kelompok satu-satu itu mencoba. Nah, yang ya, anggotanya yang nggak coba, cuman menonton mereka menggunakan layar sentuhnya itu. ya gantian Bu. Mungkin. Eh, Nah, kalau nggak bisa, gantian, nggak adil. pertanyaannya, apakah itu efektif ketika satu pertemuan itu 40 menit, satu 40 JP-nya, menit. Ya. ya kan? Ketika untuk bergantian, apakah itu akan efektif menyelesaikan materi dalam satu semester? Misalnya dalam satu pertemuan deh topik tertentu, topiknya eh, pencemaran lingkungan tadi. Harusnya itu disampaikan dalam eh, satu kali pertemuan atau 2 JP. Tapi karena harus bergantian praktikumnya, apakah itu nanti akan terfasilitasi? Tidak menimbulkan satu masalah baru? Eh, kemungkinan timbul Bu. Nah, Tapi Pastilah. itu. tapi kalau per kelompok bisa dikondisikan Bu. Kalau JP-nya Saya tahu per kelompok ini maksudnya gimana? ya tadi misal sekali sekali apa masuk ke lab 10 orang atau 5 orang satu kelompoknya gitu. Hmm, Kan kalau biasanya IPAS itu setiap pertemuan berapa JP kemarin Bu ya? apa namanya? Mas, kalau lab komputernya bisa menampung satu Nah, kelas kalau nggak? kalau kalau komputer bisa satu kelas, Bu, karena biasanya ada 40 sampai Ya, 30-an itu kan di unit. sekolahnya Mas Dio ya. Jadi gini Mas, Oh, ya. sebenarnya ini kalau misalnya kita sudah berbicara sarpras itu kan terkait dengan nanti sekolah yang akan digunakan untuk Ya, benar. penelitian. Terkait topiknya sebenarnya menarik, terkait dengan penggunaan lab pengembangan lab virtual Nah, berbasis AI. Kekinian iya kekinian, riset terkininya memang sekarang terkait dengan AI. Kemudian apakah sesuai dengan program studi? Kalau mengangkatnya terkait dengan materi atau topik IPA masih bisa, masih oke.
Kemudian sesuai kompetensi dosen pembimbing, karena Mas Dio ini dosen pembimbingnya, PA-nya itu Pak Arif, terkait pengembangan media, oke. Kemudian terkait dengan masalahnya, Mas Dio juga sudah mengangkat terkait dengan keterbatasan fasilitas laboratorium fisik. Oke, sinkron. Kurangnya pemanfaatan teknologi, oke. Yang di sini belum muncul bagaimana kondisi sarprasnya. Harusnya eh, kondisi sarprasnya oke. Tadi terkait dengan lab komputer. Lab Tapi kalau ya, misalnya VR dan LED yang hanya satu satu, unit. itu itu tidak mendukung, malah menimbulkan masalah baru. Jadi kalaupun nanti mau diangkat terkait ini, pesan saya tidak perlu eh, terucap atau tertulis terkait dengan LED, karena misalnya LED atau Oh ya, hanya terbatas, itu malah menjadi satu keterbatasan lagi gitu. Mas Dio harus bagaimana nanti menerapkan eh, aplikasi yang Mas Dio sudah buat itu di sekolah yang hanya ada satu LED misalnya, harus secara bergantian, itu kan menimbulkan masalah baru. Tapi mungkin juga harus dilihat, Kak, tidak hanya di SMK Mas Dio, misalnya ya, SMK di Seputi Banyak, di Kabupaten Seputi Banyak. ya, Seputi Banyak itu kabupaten apa bukan ya? sekecamatan, Kecamatan Lampung Tengah, Seputi Lampung Tengah. Banyak itu apakah semuanya memiliki laboratorium komputer yang mumpuni untuk mengimplementasikan aplikasi yang Mas Dio gunakan? Kalau misalnya nanti hanya ada beberapa sekolah, atau memang mungkin ada tapi komputernya tidak yang berfungsi hanya beberapa, itu kan juga jadi kendala. Jadi nanti Mas Dio juga Iya, harus menyoroti terkait itu gitu. Kalau untuk implementasinya nanti, penyebar luasannya. Kalau secara topik sih saya sebenarnya oke-oke saja sudah. Masalahnya juga sebenarnya sinkron. Cuman ternyata eh, persepsi dan sudut pandang Mas Dio dengan saya dan Bu Ririn sepertinya terkait dengan cara nanti mengimplementasikannya itu belum belum sinkron gitu. kalau gini Bu, kalau konsepnya pakai apa tadi lab komputer kan di sekolah pasti punya Bu, mungkin 30 sampai 40 unit kan karena untuk TKA. Itu kalau di sekitaran kami per sekolah kayaknya ada. Nah, sistem aplikasi ini itu memang kalau tadi sistemnya kalau pakai Windows berarti gimana Bu? Di judulnya atau mungkin ditambahin lebih lebih apa ya? Ini Lebih kok baru terfokus lagi, atau gimana? Mas Dio. Karena gini Bu, kalau sistem 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 di teknologi itu kan misal nih di Smart TV itu kan sistemnya pakai Android Bu, Hmm. ya kan? Sistem OS-nya kan? prosesornya prosesornya pakai Android. Hmm. Kalau di komputer kan kita pakai Hmm. Windows. Kalau di virtual VR-nya itu kebanyakan rata-rata ada yang iOS, ada yang apa namanya Android juga gitu. Jadi, nah di situ memang ada masalah gitu. Karena bagusnya memang kayak tadi pemanfaatan di lab komputer. Rata-rata setiap sekolah punya komputer. Nah, mungkin hasil aplikasi saya nanti atau layout saya digunakan di Windows gitu. Mas Dio, kalau saya tangkap sih dari yang Mas Dio sampaikan itu kayaknya main goal dari yang mau Mas Dio lakuin itu buat aplikasi pakai VR gitu. Cuman karena nggak memungkinkan, jadi cuman satu Ya, terwakili oleh satu. Gitu makanya nggak sih? ya Bu, makanya di judul saya itu kan masih teknologi apa namanya di teknologi. Jadi belum 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 terfokus gitu loh. Saya juga belum ngobrol sama Pak Arif juga apakah ini pakai apa Windows kah atau Android kah. Jadi di pemanfaatan AI kan nanti di layoutnya di scriptnya itu bisa Windows, bisa apa Android atau iOS gitu. Iya, Di sini memang belum terfokus gitu. apa yang melatar belakangi Mas Dio Hah? harus menggunakan VR? Kalau di VR Bu ya, ini di VR ya, terutama VR-nya yang iOS yang punya Apple itu memang dia bisa kayak anak itu ketika alat sudah dimasukkan di kepala, dia bisa bisa bergerak gitu loh, tangannya itu bisa bergerak karena dari sensornya. Jadi kayak seolah-olah itu nuang Bu. Misal
secara sederhananya kayak mencampurkan zat apa, misal warna hijau ke putih jadi apa gitu, sederhananya gitu kalau untuk anak SD. Kalau SMA kan pencairan zat ini jadi apa gitu, Bu. Oke. Itu eh, Mas Dio mengharapkan mereka bisa merasakan Terus vibes seperti peneliti vibes ya. mencampurkan larutan satu dengan lainnya gitu Mm-mm. ya. Itu kan ada Bu di mata pelajaran pas kelas 10 kan ada sih. Nah, Iya, maksud saya konsep di situ apa ya, diadopsi, diletakkan diadopsi ke ini, diadopsi. ke Oke. virtualnya. Jadi lab kebanyakan memang justru di SMA SMK itu kan labnya bahkan nggak ada gitu loh Bu, justru. Nah, ketika sudah ada teknologi berupa apa, laptop atau komputer atau smart TV atau VR-nya, itu mereka udah nggak perlu lagi mengadain lab IPA yang bahannya cukup banyak gitu Bu. Oke, baik Mas Dio, idenya luar biasa, bagus sekali Mas. Tapi kalau boleh kita tarik ya, itu kan dikalkulasiin sekilas aja, Mas Mas Dio sendiri aja bilang satu kelas tuh berapa orang? Kelas sekitar 35 lah, 30. 35. Satu VR itu, alat VR itu berapa harganya? Sekitar 2 sampai 4 juta. Nah, taruhlah 3 juta. 3 juta kali 30 misalkan. Waduh. Berarti sekitar 90 juta gitu kan ya. Ya. Apakah dengan 90 juta itu lebih banyak manfaatnya ketimbang mudorotnya dengan menggunakan pembelajaran yang mereka real melakukan campurin larutan dengan membuat larutan. Manakah skill yang apa ya, yang memang diperlukan oleh peserta didik? Yang bisa benar-benar real yang mereka kuasai, keterampilan mana yang bisa terfasilitasi antara yang melakukannya secara langsung dengan menggunakan virtual. Kalau efek sampingnya mungkin Bu ya. Yang virtual memang secara konsep nggak, lebih lebih safety lah Bu, lebih aman mungkin ya karena kita nggak tahu lah. Terus kalau dicari bahannya kan lebih mudah gitu loh. Kalau konsep skillnya memang bagus yang asli gitu loh, lab-lab IPA yang Iya. asli gitu. Tapi kan jarang Bu sekolah yang punya itu gitu. Rata-rata di perkotaan itu pun jarang yang Nah, punya justru cairan-cairan itu. Mas, justru ya Mas, kalau misalkan permasalahannya nggak ada cairannya, nggak ada ini, Mas Hmm. Dio menawarkan solusinya seperti itu. Tapi solusi yang Mas Dio tawarkan itu menimbulkan masalah baru. Jadi mengatasi masalah dengan masalah jadinya. Kenapa? Iya, kan tadi tuh permasalahan dalam proses pembelajarannya apa sih? Mereka kurang terampil kan? Nah, untuk Ya, bisa terampil berarti harus dilatihkan, ya kan? Benar nggak? ya Bu. Nah, untuk bisa melatihkan itu bisa dilakukan secara laboratorium, secara fisik gitu. Oh, nggak bisa Bu, karena nggak semua sekolah punya larutan gitu. Oke, dibikin virtual. Pada saat Virtual. virtual, dibikinnya pakai alat Ya. virtual itu, VR itu. Kenapa harus menggunakan alat itu? Bisa nggak menggunakan alat itu diakses oleh Bis. peserta? Selain lari itu bisa Bu, kayak komputer tadi kan bisa. Nanti ada apa? Kalau di komputer kan ya tinggal klik aja mereka Bu. Di AI-nya itu tinggal klik aja. Nanti ketika dicampurin zat A, zat B jadinya apa itu kan AI sudah mendeteksi sendiri gitu. Nanti layoutnya sudah keluar. Jadi siswa itu tahu loh Bu Oke. pembelajarannya. Kalau teks tuh buku kan kalau zat ini dicairin ini jadinya ini gitu. Mereka nggak tahu fisiknya gimana, warnanya gimana itu. Kalau rumus misal fisika dasar aja Bu. F kali MA itu aja. Sama dengan F kali MA itu kan gayanya gimana, masaknya gimana gitu. Jadi kalau di virtual kan mereka bisa tahu gitu. F itu berupa apa, M-nya itu seperti apa, massa itu seperti apa. Gitu. Oke, Mas.
saya nangkap apa yang Mas Dio maksudkan. Cuman gini ya, eh, tadi kembali lagi ke awal. Ya. Ini tuh supaya nggak pepesan kosong, Oh, Mas Dio materinya apa? Biar jelas, clear gitu. Kita ya, tahu ngarahinnya kemana materinya. Kalau tadi kan alasan Mas Dio, ya kalau buat larutan nanti ada bahaya. Kan di kalau untuk jenjang SMA kayaknya untuk mempelajarkan konsep kimia dengan membuat larutan masih larutan yang sederhana loh Mas, sederhana. nggak bakal keluar api atau meledak yang gimana gitu, enggak kayaknya. So pada saat tujuannya materinya itu, maka bisa masih lab fisik itu masih tetap better untuk membelajarkan dibandingkan dengan virtual. Ya, Virtual itu membantu kalau misalkan bahannya itu sangat mahal didapatkan, kemudian sulit mendapatkannya, kemudian apa ya, tidak semua orang bisa dapat izin menggunakan bahan itu. Nah, itu mungkin make sense gitu Mas. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran, kayaknya kok lebih lebih apa ya? ribet. Bukan lebih ribet, lebih prepare yang yang fisik aja Mas. Beda dengan nanti yang tingkat universitas ya. Kalau Ya. tingkat universitas contohnya kayak kedokteran. Kedokteran Hmm. itu kalau misalkan mereka paling gampang deh sekolah penerbangan. Sekolah penerbangan itu dia kan pakai simulasi ya. Ya, hampir seperti itu, Bu. Nah, iya, itu kan karena risikonya jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau nggak menggunakan. Nah, sedangkan ini konsep yang tadi tentang larutan, kayaknya untuk jenjang SMA resikonya nggak seperti yang berbahaya kalau nggak dipakai deh, gitu. Bisa dipahami nggak, Mas? Bisa, Bu. Ya, Mm-mm. Terus kalau tadi tuh misalkan orang kedokteran kalau misalkan dia mau mengamati otot pada lengan, nah, misalkan pengamatannya nggak bisa nih praktikan satu, kemudian praktikan, akhirnya lama-lama apa namanya kadavernya rusak gitu. Nah ya, maka dibuatlah virtual. simulasi virtual itu eh, sangat membantu gitu kan, apa Ya, ya, berfungsi dengan maksimal lah gitu. Nah, beda hal dengan yang Mas Dio Dio tadi sampaikan, itu bagus, konsepnya bagus. Cuman kalau tujuannya untuk mengatasi masalah yang tadi disampaikan masih belum apa ya, masih belum pas karena konsep dari anak SMA kan masih sederhana ya Mas ya. ya, dasar. Ini ya masih dasar. Mungkin nanti kalau Mas Dio ke jenjang yang lebih tinggi lagi bisa dikembangin lagi. Karena tadi satu alatnya aja minimal 3 juta gitu kan. Kali nggak representatif gitu untuk mencoba apa yang sudah dibuat sama Mas Dio nantinya gitu loh. Bisa Baik, Bu. dipahami nggak Mas? Bisa. Mm-mm. Jadi kalaupun eh, misalkan tetap dengan mau mengembangkan, oke, tapi nggak usah dipaksakan harus dengan menggunakan alatnya itu. Ya, mungkin Itu. berupa aplikasi saja, Bu. Monggo. Terus saya punya ide, gimana kalau misalkan nanti ketika ini udah jadi nih aplikasi yang dimaksud itulah gitu. Ya, eh Dibandingkan mereka yang misalkan kelas eksperimennya itu mereka pakai aplikasi yang dikasih Mas Dio duluan gitu. ya, Terus di kelas mereka mengimplementasi pengalaman virtual tadi itu ke nyatanya, ke lab fisiknya. ya, Dibandingkan dengan kelas yang mereka ya masuk ke sekolah, langsung ke lab, terus langsung melakukan. Nah, mana hasil yang lebih baik gitu? Mungkin mm, nanti bisa di apa ya? Bisa di treatmentnya seperti itu. Bisa ya, dipahami nggak, Mas? Pada bisa, Bu. saat mau ngambil datanya yang Ya, apa, datanya itu jadi punya pengetahuan awal dulu yang kelas eksperimennya. tanpa eksperimen. Eksperimen, maksudnya kelas kelas ini ngomongnya kelas eksperimen, kelas kontrol ya, Ya, bukan bukan eksperimen pembelajaran yang menggunakan labnya itu bukan. Bisa dipahami nggak Mas Dio?
Jadi kan nanti tuh misalkan di sekolah itu ada kelas 10.1 sama 10.2. Nah, kelas 10.1 ini yang punya kesempatan menggunakan aplikasi atau apa yang Mas Dio buat. Nah, mereka di kelas 1 itu, 10.1 itu, mereka sebelum besoknya mau praktikum di lab, mereka di malam itu nyoba-nyoba tuh, nyoba-nyoba nyampurin. Nah, jadi ketika proses praktikum di lab yang sesungguhnya, mereka udah tahu nih gaya gimana tangannya menuangkan gitu, nggak sembarangan. Nah, terus dibandingkan kelas 10.2 yang mereka nggak pakai aplikasi yang Mas Dio buat. Betul. Nanti diminta tuh responnya, pengalaman mereka menggunakan, kemudian mana yang lebih berkesan dan seterusnya. Nanti bisa dibandingkan itu. Ya, Jadi dipahami nggak, Mas? Bu bisa. Ririn, mungkin Hmm. karena Mas Dio basicnya murni, mungkin terkait Mm-mm. model dan metode pelan-pelan mungkin ya. Jadi Mas Dio ketik karena Mas Dio kan pengennya mengembangkan alat. Kalau di murni kan mengembangkan selesai ada alatnya udah Alatnya udah selesai selesai. gitu. Ya kan? Paling ya uji coba nanti kalau ngambil data Ya, uji coba datanya mungkin ya taruhlah kelas tanpa eksperimen ya tanpa jadi virtual ketika sama Bu kelas Ririn yang bilang enggak ada gitu. kelas kontrol, kelas eksperimen itu Mas Dio, hah gitu mungkin mungkin ya. Jadi Mas Dio nanti sambil dilihat-lihat, dibaca-baca terkait dengan metodologi penelitiannya. Jadi setelah Mas Dio buat alat, Mas Dio nanti, ini kan saran dari Bu Ririn bisa juga hanya menggunakan kelas eksperimen. Kelas eksperimen itu berarti adalah kelas yang Mas Dio Hmm. gunakan sebagai tempat penelitian dengan menerapkan atau memberikan treatment berupa media yang Mas Dio kembangkan. Nah, kelas kontrolnya adalah kelas yang uh, tid- yang seperti biasa berjalan aja. Mereka hanya menggunakan lab uh, Fisik. fisik. Nah, Bu Ririn tadi menjelaskan atau coba kalau misalnya yang di kelas eksperimen mereka diberikan uh, bisa uji coba dulu di rumah, kan aplikasinya diberikan ke mereka. Di pasti anak SMK itu punya HP, ya kan? Ya, Nah, bisa di aplikasi ini harapannya bisa diinstal setidaknya di HP mereka, kemudian tahu. nanti mereka bisa uji coba. Kemudian nanti dibawa ke kelas. Metode modelnya Bu ya, flip classroom itu. Flip. Hmm. Nah, coba Mas Dio nanti baca-baca terkait dengan model pembelajaran flip classroom. Jadi siswa itu sudah seperti mempersiapkan dulu belajar dulu di rumah, kemudian nanti ketika ketemu di kelas itu Mas Dio seperti apa namanya ya? Kayak tinggal mereka tuh kalau misalnya mereka dapat problem mereka selesaikan secara kelompok di kelas, kemudian di rumah nanti di kelas itu tinggal diskusinya. Ya. Metode Flip flip model Mas, kalau flip classroom itu sepertinya model. Kalau metode kan Nah, sama caranya, kayak itu caranya tadi. bisa bisa diskusi, terus bisa ceramah, itu metode. ya. Metode sambil dibaca-baca terkait dengan flip classroom. Kalau yang disarankan Bu Ririn atau nanti bisa diterapkan yang lainnya. Jadi kalau dengan modelnya bisa sebenarnya bisa fleksibel menyesuaikan dengan aplikasi apa yang nanti aplikasinya seperti apa. Memungkinkan nggak kalau misalnya siswa atau menghabiskan waktu tidak ketika siswa mencoba itu di dalam kelas gitu. Sarannya Bu Ririn tadi kan kalau sudah dicoba di rumah, setidaknya itu sudah menghemat waktu, mereka tahu apa yang sudah akan dilakukan. Atau mungkin nanti setelah mereka coba secara lab virtualnya di rumah, di sekolah, karena kelas yang biasa itu dibawa ke lab fisik, mereka juga akan dibawa ke lab fisik. Jadi sama pembandingnya itu sama-sama dibawa ke kelas fisik, tapi yang satu sudah punya modal dengan media yang disediakan oleh Mas Dio punya bekal duluan di rumah. Itu nanti hasilnya seperti apa. Sampai sini kecepatan nggak Mas? Bisa deh, bisa. Kalau nggak paham kan nanti ke kampus juga. Boleh temui Bu Iya sih. Ririn. Ya, ini kan masih mentah ya, Bu ya. Iya, Iya, iya. sebagai gambaran.
Sebenarnya Iya. idenya Mas Dio ini sudah oke, cuman takutnya ternyata pemahamannya Mas Dio nanti diimplementasinya, takutnya Mas Dio malah kebentur di situ. Nanti ketika kamu ambil data, wah Mm-mm. alatnya cuman satu. Konsepnya Terbatas. sudah oke, cuman ketika nanti mau terjun ambil data, nggak bisa, harus ngulangin lagi gitu. Jadi harus dikonsep memang dari sekarang arahnya mau seperti apa. Oke Mas Dio, Baik. Apa mata kuliah teknologi jangan lupa. absen. Oh iya. Mm-mm. Ya, terima kasih Bu. Mungkin Oke. cukup. Cukup pusing. Oke Mas Dio. Lanjut lagi Bu Ririn. Kita sampai jam berapa? Teknologi apa jam berapa? Pot- Sampai capek. Ardi tuh yang udah komplain padahal mau dengerin Ardi inilah presentasi lah. Udah. Oke, next siapa nih? Ardi apa Rafli? Terus Sampai sampai jam saya. berapa, Bu? Jam 5 ya? Metode dulu media sampai jam berapa sih? 16. 16.30. Ya itulah sebenarnya bisa dipakai. Mm-mm. Bukan berarti Itu nggak Mas kuliah ya? Rio tuh udah Daftar hadis siap. tetap diisi. Estika, Rafli, Ardi, Mas Rio, Fli buruan Fli, nanti marahin Pak Yani kamu. Mas Rio, nanya Bu Ririn nih. Monggo. Ya, saya izin Ayo mau Mas presentasi, Rio. tapi di luar ada suara gilingan padi. Keganggu nggak? Enggak masuk kok suaranya. Oke, baik. Izin ya, Bu ya. Saya presentasi rencana